Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Apradandi dari Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani, NPM 192191176. Sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah tentang kurikulum. Yang pertama tentang standar kompetensi lulus. Standar kompetensi lulus atau SKL pada dasarnya adalah hasil analisis kompetensi yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah kurikulum. Kompetensi merupakan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Sedangkan standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran dan suatu pendidikan tertentu. Di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 disebutkan bahwa pengertian standar kompetensi lulus atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara lebih khusus, di dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 35 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulus merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi dan standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan juga menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan kisi-kisi ujian nasional sebagai upaya pengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada mata pelajaran secara nasional. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi standar lulusan. Fungsi standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dan satuan pendidikan. Secara spesifik, fungsi standar kompetensi lulusan atau SKL untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan meletakkan dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk meningkatkan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya ada standar isi. Pengertian standar isi. Yang pertama, standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pada jenjang pendidikan. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Yang selanjutnya adalah tujuan standar isi. Rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Manfaat standar isi. Sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional atau SNP, manfaat standar isi adalah memudahkan pengembang kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Selanjutnya ada standar proses. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran.
Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Keterkaitan standar proses dengan standar lainnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar proses pendidikan nasional dikatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa standar lain yang ditetapkan dalam standar nasional, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Dasar hukum yang mengatur standar proses pendidikan terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya ada komponen dalam proses pendidikan. Yang pertama ada perencanaan proses belajar. Perencanaan proses belajar meliputi silabus sebagai pengembangan rencana proses pendidikan yang memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Adapun yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah berisi sekumpulan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik di suatu jenjang pendidikan tertentu. Contoh standar kompetensi mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah: yang pertama, mendeskripsikan ayat Al-Quran serta mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menetapkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melaksanakan syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menetapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mendeskripsikan perkembangan tarikh Islam dan hikmahnya untuk kepentingan sehari-hari. Yang kedua ada rencana pembelajaran atau RPP. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap pendidik berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis serta lingkungan peserta didik. Komponen RPP adalah: yang pertama ada identitas mata pelajaran, yang kedua ada standar kompetensi, yang ketiga kompetensi dasar, keempat indikator pencapaian kompetensi, kelima tujuan pembelajaran, keenam materi ajar, 7 alokasi waktu, 8 metode pembelajaran, 9 ada kegiatan pembelajaran, 10 ada penilaian hasil belajar, dan terakhir ada sumber belajar. Selanjutnya ada standar penilaian pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Setiap guru sebaiknya menguasai konsep dalam Permendikbud ini sebagai pedoman dasar dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.